Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dr. Tifa, kita malam ini call ya teman-teman, kuliah online Dr. Tifa. Silakan buat yang sudah bisa masuk kelas, silakan masuk kelas. Isi absen di kolom komentar. Anda dari mana ya? Dari Aceh kah? Dari Balikpapan kah? Dari Makassar? Dari Papua? Silahkan teman-teman diisi absen di kolom komentar. Silahkan. Kita hari ini akan membahas topik yang pasti akan sangat menarik buat Anda semuanya. Insya Allah juga bermanfaat buat Anda semuanya. Kita akan membahas tentang pro kontra vaksin ya. Kita punya waktu kurang lebih 40 menit sampai jam 20. Jam 20 saya ada ruang konsultasi Dr. Tifa by Zoom untuk para pasien ya, orang-orang yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Tifa. Ada ruangan namanya ruang konsultasi Dr. Tifa by Zoom itu ya, dan harus daftar. Nah, untuk yang sekarang saya mudah-mudahan bisa punya waktu untuk memberikan call buat Anda semuanya, mengingat situasi saat ini situasi yang cukup lumayan menantang buat kesehatan ya teman-teman, karena saya banyak sekali dapat informasi dari teman-teman se-Indonesia mengenai keresahan akan diberlakukannya atau diberikannya vaksin-vaksin, segala macam vaksin kepada anak-anak kita gitu. Yang ada daerah yang sekarang sedang digalakkan vaksin polio, ada daerah tertentu yang digalakkan vaksin HPV untuk anak perempuan, ada di daerah yang lain digerakkan vaksin yang lain. Jadi seakan-akan seperti begitu banyak vaksin yang sekarang ini sedang diberikan untuk anak-anak terutama ya. Jadi ini memang perlu supaya teman-teman pelajari betul, teman-teman berpengetahuan ya, memiliki modal pengetahuan yang cukup sehingga Anda bisa mempertimbangkan apakah Anda dan keluarga akan mengikuti vaksinasi atau tidak. Jadi keputusan bukan karena Anda takut, bukan karena Anda tidak paham, bukan karena Anda ditakut-takuti ya, tetapi keputusan Anda untuk melakukan vaksin ataupun tidak itu benar-benar berdasarkan kepada pengetahuan. Ya, teman-teman silakan untuk mengisi absennya di kolom komentar ya. Sumatera Barat, selamat datang, Bekasi, Pemalang. Ayo teman-teman kita masuk. Lalu buat teman-teman yang sudah punya buku pandemi, ini buku pandemi ini benar-benar menemukan momentumnya ya. Benar-benar menemukan momentumnya. Karena insya Allah apa yang sudah saya tulis di buku pandemi Pembelah Peradaban ini menemukan waktu di mana Anda bisa mempelajari dan insya Allah bisa memanfaatkan isi ilmu pengetahuan yang ada di sini. Jangan lupa teman-teman, bukunya masih ada beberapa. Siapa cepat dia dapat, silahkan segera inbox saya atau berkontak kepada admin buku khusus ya di 081222079097 ya teman-teman. Siapkan bukunya teman-teman. Halo, assalamualaikum Kabupaten Muna, Jogja, Jakarta, silahkan masuk. Saya untuk mengambil waktu di Ba'da Isya waktu Jakarta ini mengikuti saran dari beberapa DM yang masuk, beberapa followers yang masuk, memberikan usulan, Dr. Tifa call-nya malam dong seperti call zaman dulu, jadi Ba'da Isya ya, jadi supaya kami yang ngantor udah sampai di rumah atau udah tenang lah gitu, walaupun mungkin lagi nunggu jamnya pulang macet, sudah tenang untuk bisa mengikuti call. Oke, saya ikutin. Terus juga buat yang udah di rumah juga bisa meluangkan waktunya dengan lebih leluasa dibandingkan kalau call-nya diselenggarakan sore hari. Oke ya, jadi saya ngikutin, mudah-mudahan yang hadir ada 10.000 seperti dulu. Dulu kan kalau Dr. Tifa bikin call 10.000 atau 11.000 gitu ya, zaman-zaman COVID ya. Buat teman-teman yang sudah punya bukunya, ini panduan call pada malam hari ini adalah bab 4 ya. Bab 4-nya itu udah saya tulis. Bab 4-nya itu khusus, ini kelihatan nggak? Vaksin ya. Bab 4-nya vaksin. Halaman 111 teman-teman. Silahkan ya dibuka.
halaman 111 ya. Buat Anda yang belum punya bukunya, silahkan pesan ke inbox deh gitu, biar saya langsung sambungkan kepada adminnya ya untuk pemesanan bukunya, atau Anda tulis di kolom komentar, nanti saya ikutin kalau udah, saya akan catat apabila callnya udah berakhir ya. Oke, teman-teman silahkan masuk. Ini masih ada 30 orang. Saya nunggu sampai 10.000 ya. Sampai 10.000 nggak nyampe-nyampe ya. Oke, ini ya bab 4 itu. Anda buka deh bab 4 nih, bukunya warna-warni teman-teman ya. Vaksin, tinjauan empirik, saintifik, dan reflektif. Jadi vaksin ini kan sesuatu yang sangat multidimensional. Jadi sangat membutuhkan pengetahuan yang cukup memadai untuk Anda berkeputusan untuk mengikuti vaksin ataupun tidak. Anda juga harus memahami betul sisi-sisi scientific base-nya. Ya, kemudian Anda juga harus mengerti sejarahnya. Udah saya tulis sejarah vaksin semuanya. Kemudian Anda juga harus melakukan sebuah refleksi ya. Jadi atas dasar pengetahuan, kemudian atas dasar scientific base-nya ya, do your own research. Dan Anda harus benar-benar memiliki sebuah kebijaksanaan yang diperoleh dari pengetahuan. Dan oleh karena itu maka Anda bisa melakukan pemilihan, berkeputusan untuk mengikuti vaksin ataupun tidak. Karena apa? Karena vaksin ini akan membawa dampak jangka pendek, jangka menengah maupun sampai jangka panjang terhadap buah hati Anda, terhadap anak-anak Anda ya. Karena mereka lah yang nanti sebagai subjek utama dari program pemberian vaksin di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Saat ini juga gerakan nih ya, saya mesti sampaikan juga. Iya, ada iklan lewat itu namanya Vero. Dia kalau jam segini lagi aktif banget tuh Bu Ria. Kalau Bobby lagi bengong. Terus kalau Doni kayaknya udah tidur. Oke ya, jadi itu teman-teman, sehingga Anda tidak apa ya, harus menanggung rasa bersalah ketika Anda memiliki keputusan yang ternyata itu tidak tepat. Misalnya, kalau misalnya keputusan Anda ternyata tidak memberikan vaksin kepada anak Anda tanpa pengetahuan yang cukup, terus kemudian anak Anda di kemudian hari ternyata mendapatkan efek samping. Nah, maka Anda akan merasa bersalah kan? Karena mengambil keputusan bukan karena pengetahuan. Atau kalau Anda menetapkan berkeputusan untuk tidak melakukan vaksin buat anak Anda ya, kemudian suatu ketika nanti ada sebuah konsekuensi misalnya gitu, terjadi outbreak atau terjadi wabah, lalu kemudian anak Anda, mungkin keluarga Anda itu mengalami persoalan terhadap kesehatannya, ya Anda harus punya konsekuensi. Artinya Anda harus memiliki pengetahuan yang lain, yaitu pengetahuan bagaimana Anda melakukan antisipasi terhadap keadaan di mana Anda mengalami infeksi gitu kan. Nggak ada masalah, karena bagaimana mencegah dan menangkal apabila Anda mengalami infeksi juga udah saya tulis di sini ya teman-teman. Beres semuanya, insya Allah ada. Jadi misalnya ada orang tidak berkeputusan karena udah punya dapat pengetahuan terus memutuskan untuk tidak mengikuti vaksinasi gitu, nggak ada masalah, karena berarti konsekuensi yang harus Anda ambil adalah once ya, ketika kemudian terjadi wabah, terjadi outbreak, dan kemudian anggota keluarga Anda karena tidak mendapatkan vaksin itu mendapatkan infeksi, ya nggak apa-apa, karena antibodi mereka akan terlatih secara alamiah. Dan kemudian apabila terjadi infeksi, Anda juga harus memiliki ilmunya untuk bisa melakukan penanganan secara mandiri di rumah, berbekal ilmu yang memadai. Dan sekali lagi, ilmu bagaimana melakukan penanganan apabila ada orang terkena infeksi itu sudah juga saya tulis di buku ini teman-teman ya. Oke, kita akan mulai. Ini udah 61 orang, nanti teman-teman yang lain akan menyusul, dan insya Allah berikan kepada saya sebuah apresiasi gitu ya, sehingga saya bersemangat untuk memberikan kepada Anda call, kalau bisa sih setiap hari gitu ya. Ya teman-teman, kayaknya waktu jam segini tuh enak ya, karena udah tenang gitu kan ya. Anda semua mungkin udah di rumah, udah pada sholat isya, udah pada makan, apalagi yang di waktu Indonesia Tengah maupun Timur kan udah selesai semuanya. Semenjelang tidur Anda belajar bersama dengan saya, oke ya.
Kita sekarang lagi vaksin, Pak. Jadi jangan bertanya untuk masalah yang lain. Kita vaksin aja dulu ya, pro kontra vaksin. Sekali lagi teman-teman, tagline saya itu apa? Jadilah orang itu, kalau Anda memang memiliki ilmu dan Anda nanti akan menjadi orang yang menyebarluaskan ilmu itu, pertama itu kanan Anda itu pegangnya kitab suci, kitabullah. Ilmunya Allah ada di situ, ada di kitab suci. Itu pegangan dulu di tangan kanan. Kemudian tangan kirinya itu baru pegangannya ilmu, sains ya. Jadi kita itu, apalagi nih kalau kita bicara tentang vaksin ya, kan multidimensi teman-teman ya, banyak hal-hal yang benar-benar membutuhkan consideration, membutuhkan sebuah pertimbangan atas dasar dari religion ya, atas dasar dari keyakinan, kepercayaan dan terhadap agama kita masing-masing ya. Kalau di Islam itu jelas ya, tuntunannya itu jelas ya, bahwa kita harus mengedepankan yang halal ya dibandingkan dengan yang haram gitu. Apalagi kalau situasinya itu nggak urgent ya, maka kita harus mengedepankan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah yang halal dan thayyib ya. Jangan lupa thayyibnya, halalan thayyiban ya. Jadi halal dan thayyib, halal dan baik. Gak cukup dengan cuma halal aja, tapi juga dengan yang baik. Nah, sekali lagi kalau memang situasinya itu bukan sebuah situasi yang urgent atau sebuah situasi yang sangat mengerikan gitu ya. Misalnya contoh ada sebuah negara atau sebuah daerah itu mengalami wabah sebuah penyakit yang sangat mematikan. Penyakit infeksi yang mematikan itu pakai apa teman-teman? Masih ingat gak pelajaran 3 tahun yang lalu? Pakai hitungannya itu udah pakai CFR ya. Masa pandemi waktu saya kasih call itu kan sering banget saya mengingatkan kepada Anda tentang CFR ya, Case Fatality Rate. CFR, bahasa Inggris. Lafal Inggrisnya CFR, CFR aja deh gitu ya. Itu Case Fatality Rate. Jadi sebuah kuman virus itu memberikan risiko kematian yang tinggi, mortalitas maupun morbiditas, kesakitan yang parah itu apabila CFR-nya di atas 20 ya. Ya sebetulnya 10 juga cukup ya, cukup tinggi juga. Jadi misalnya tapi 20 deh ya. Jadi angka cut off-nya itu di angka 20%. 20% itu maksudnya apa? Maksudnya apabila ada 100 orang itu yang terinfeksi, maka ada risiko kematian terhadap 20 orang di antaranya gitu. Kan tinggi tuh ya. Jadi 100 orang, 20 orang 100 orang terinfeksi dan kemudian sakit, 20 di antaranya itu berisiko meninggal gitu. Kan tinggi. Nah, di situ maka perlu ya, layak untuk Anda pikirkan untuk mendapatkan vaksinasi yang proper, yang memadai untuk mencegahnya gitu. Tapi kalau dan itu dengan catatan juga terjadi wabah ya teman-teman ya, terjadi sebuah outbreak ya. Kalau outbreak, benar-benar outbreak, wabah gitu, dengan sebuah infeksi, dengan sebuah persebaran virus yang CFR-nya 20, ya memang segala sesuatu itu sudah bersifat darurat ya, darurat, benar-benar darurat ya. Berarti kita consider untuk mempertimbangkan vaksin ya dari atas halal ya, karena darurat situasinya. Tapi kalau virus tersebut itu CFR-nya rendah dan amat sangat rendah, terlepas dari apakah terjadi wabah ataupun tidak, maka tidak ada unsur kedaruratan di situ karena CFR-nya amat sangat rendah. Misalnya contoh yang sekarang lagi happening ya, itu mpox kan, monkeypox ya, monkeypox. Semua orang ribut sekali, padahal sebenarnya kasus-kasus monkeypox itu CFR-nya itu sungguh pun kayaknya ngeri banget ya teman-teman ya. Jadi penampilan monkeypox itu kan ngeri banget ya. Kalau Anda lihat di sosmed, Anda lihat di Google gitu ya, ini kayak serem banget gitu kan. Papul-papulnya tuh beda dengan variola maupun varicella ya, seperti campak atau cacar kan beda banget. Karena papul-papulnya tuh emang serem banget gitu ya, menghitam, kemudian juga besar-besar. Tapi kita ngelihatnya bukan dari sisi mengerikan atau tidak ya, karena penyakit virus itu kan self-limited disease. Sebenarnya andai kata imunitasnya itu tinggi, maka kemudian makannya juga bagus, ditambah dengan nutrisi suplemen yang bagus, yang proper, yang memang misalnya probiotiknya tuh tinggi, saya gitu ya, mikrobiota atau probiotiknya tuh tinggi, kemudian
cukup dengan segala kebutuhan vitamin maupun mineral yang bisa dipakai untuk meningkatkan imunitas, maka tidak usah khawatir karena virus itu nanti akan hilang sendiri gitu ya. Cuma memang serem gitu ya, kalau mpox itu serem, tapi jangan khawatir, no worries. Karena apa? Dia hilang sendiri sepanjang papul-papulnya itu nggak diapa-apain, maka tidak akan menimbulkan sebuah gejala sisa. Dan itu hoax ya teman-teman. Kalau Anda lihat ada kabar, ada ngelihat foto, kemudian kelihatan orang katanya itu mengalami monkeypox, lalu si papul-papul itu jadi kayak apa sih? Kayak bolong-bolong ya, itu hoax ya teman-teman. Sebab monkeypox itu papulnya nggak kayak gitu, kayak cacar aja, seperti cacar. Anda pernah lihat cacar kan ya, cuma dia besar-besar gitu. Dan memang monkeypox ini papulnya itu, tanda dan gejalanya itu sebaran dari papulnya itu agak beda. Sebarannya itu memang banyak di muka, kemudian banyak di telapak tangan, telapak kaki, sama betis gitu ya, memang kelihatan gitu ya. Itu jadi itu monkeypox. Kalau sebaran varicella yang cacar itu kan banyak di badan, nggak terlalu banyak di muka. Tapi kalau monkeypox memang banyak di muka, banyak di telapak, jadi yang kelihatan gitu kan, dan kelihatan serem. Tapi no worries, nggak usah khawatir, karena yang kita pakai sebagai patokan kita tuh ngeri atau tidak itu adalah CFR-nya ya. Ya teman-teman, silahkan masuk semuanya ini. Aduh, alhamdulillah ini dari banyak banget kepulauan. Ada Sumatera, ada Jawa, nih Kalimantan, kemudian Sulawesi udah ada belum? Papua, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 38 provinsi. Silakan masuk semua ke ruang kuliah Dr. Tifa ya. Itu ya teman-teman. Jadi nomor 1 yang Anda pakai sebagai patokan apakah Anda memutuskan untuk mengikuti vaksinasi atau tidak, itu adalah dari CFR ya gitu. CFR itu jadi patokan. Kalau memang CFR-nya tinggi ya, dan memang dia itu sangat infeksius gitu ya, sebarannya tinggi dan CFR-nya itu tinggi, maka Anda boleh mempertimbangkan untuk memberikan vaksinasi gitu. Ini ada sebuah komentar, anak sekolah lagi banyak yang sakit cacar, benar nggak? Yang valid ya, anak sekolah di mana, di kota mana, di kecamatan mana ya. Jadi tidak menjadi hal yang representatif ketika Anda berada di sebuah tempat dan kemudian lagi banyak itu juga relatif ya. Banyak tuh gimana? Apakah memang sampai sekolah itu tutup kosong gitu karena anak-anaknya cacar semua misalnya gitu ya? Karena kalau cacar emang sangat infeksius dan kemudian menghasilkan outbreak atau wabah, pasti banyak sekolah yang murid-muridnya akan ada di rumah ya. Tapi kalau cuma 1-2, Anda nggak boleh mengatakan tuh banyak ya. Jadi balik lagi, kita tuh benar-benar harus mempertimbangkan atas dasar dari data-data yang valid ya. Jangan cuma katanya ini, katanya itu. Nanti bahaya, nanti kalau Anda melakukan sebuah keputusan atas dasar katanya itu bahaya ya teman-teman ya. Anda nggak dapat konsekuensinya gitu. Lalu berikutnya lagi adalah CFR ya, ingat ya, itu CFR itu sebagai patokan. Kemudian kepada anak-anak yang sedang sakit ya, itu jangan divaksin ya. Jadi kalau Anda mau nih ya, mau dengan pengetahuan, akhirnya tuh setelah Anda baca buku saya, buku pandemi, kemudian mendengarkan call dari saya, kemudian juga mungkin ikut webinar ya tentang vaksin, berbagai macam vaksin yang selama ini sudah ada webinarnya ya. Webinar saya itu antara 3-5 jam gitu, udah pokoknya banyak banget ilmunya. Kemudian Anda berkeputusan untuk bervaksin, ya udah silahkan aja, itu kan keputusan Anda ya. Saya cuma mengingatkan aja supaya tidak terjadi sebuah reaksi hyper antibody gitu ya, reaksi yang tidak menguntungkan buat tubuh. Itu namanya ADE, antibody dependent enhancement. Jadi produksi antibody yang berlebihan karena di dalam tubuh itu mendapatkan sebuah trigger atau stimulasi pembentukan antibody untuk berbagai macam jenis virus, tabrakan gitu loh. Jadi tabrakan. Contoh misalnya anak sedang infeksi ya, anak sedang demam, itu salah satu, bukan semuanya. Demam itu salah satu, bukan semuanya, tanda dari adanya infeksi ya. Apalagi disertai dengan tanda dan gejala yang lain, misalnya ada demam, terus ada batuk pilek, ada suara serak,
ada nyeri tenggorokan saya, atau bukan batuk pilek tetapi ada nyeri perut misalnya, muntah-muntah, diare dan sebagainya, itu berarti situasinya itu dia lagi terserang infeksi. Lalu seseorang kalau sedang infeksi itu tubuhnya lagi ngapain sih? Ini dalam konteks imunitas ya. Tubuhnya itu sedang berjuang untuk memproduksi imunitas, termasuk di dalamnya adalah antibodi gitu. Jadi antibodi itu akan muncul ketika dia itu melakukan pengenalan terhadap virus atau kuman yang masuk ya. Virus atau kuman yang masuk dia tuh recognize, dia udah punya memori ya, karena sel memorinya tubuh itu udah merekognisi atau merecognize dari virus yang masuk. Maka dia kemudian akan menghasilkan antibodi ya. Jadi dia sedang berjuang untuk menghasilkan antibodi. Udah nih, antibodi udah dihasilkan, lalu kemudian dia sebarkan ke seluruh tubuh ya. Kemudian datanglah pada saat sedang seperti itu, kemudian si anak ini oleh orang tuanya atau oleh gurunya diizinkan untuk divaksinasi. Ingat ya, vaksinasi itu isinya apa teman-teman? Isinya itu adalah bisa virus utuh ya yang dilemahkan, bisa virus utuh yang dimatikan, bisa virus yang difragmentasi, artinya bagian-bagian dari virusnya aja yang masuk melalui vaksin tersebut. Bisa dia merupakan sebuah produk sintetis seperti virus ya, protein like virus misalnya seperti itu, atau dia adalah bagian kecil dari virus tersebut, misalnya cuma protein tertentunya aja, namanya itu protein rekombinan, atau dia ternyata adalah sebuah materi genetik yang nggak ada virusnya, cuma materi genetik dari virus tersebut, atau dia adalah informasi yang berisikan perintah untuk membuat virus, whatever. Jadi vaksin itu macam-macam sekali, dan udah saya tuliskan di sini ya teman-teman ya, jadi Anda bisa baca lagi, bisa baca, silakan loh, ini sangat penting buat Anda, benar-benar sangat penting buat Anda, udah saya tuliskan semuanya. Nah, apapun itu, vaksin itu dengan segala macam virus yang masuk ya, bentuknya virus utuh atau cuma potongan virus, atau cuma ternyata itu bagian kecil dari virus, apakah itu sintetikalnya virus, apakah itu materi genetiknya virus dan sebagainya. Diharapkan ketika diinjeksikan ke dalam tubuh, maka tubuh akan merespons dengan menghasilkan antibodi. Nah, tadi ceritanya kan si anak ini lagi infeksi, tubuh juga lagi menghasilkan antibodi. Lalu tiba-tiba anak itu divaksin dalam masa yang sama, maka terjadi over antibody kan. Itulah yang namanya antibody dependent enhancement, ADE. Ingat baik-baik dicatat ya, ADE. Siapa yang berwenang menginfokan CFR itu do your own research ya Bu Latifah ya. Selamat datang Bu. Jadi do your own research, Anda bisa googling langsung misalnya mpox gitu ya, monkeypox, kemudian Anda N gitu, AND ya, N, kemudian CFR ya. Nanti akan kelihatan loh CFR-nya. Monkeypox kecil sekali ya Bu. Monkeypox itu yang clade yang mudah tersebar itu cuma 0,36%, kecil banget, nggak mematikan at all ya. Kalau yang clade 1 yang sulit tersebar, yang tersebar pada populasi tertentu, waktu itu pada call yang sebelumnya itu udah saya sampaikan, itu memang CFR-nya 10%, tapi dia nggak bisa tersebar sembarang, kayak tersebar begitu aja di populasi yang luas tuh nggak bisa. Karena dia hanya bisa tersebar pada populasi tertentu aja ya. Pada orang-orang yang melakukan memiliki perilaku tertentu, perilaku seksual tertentu. Nah, itu clade 1 ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Ini kita bicara mpox. Kemudian kita bicara tentang yang lain-lain. Kita bisa lihat misalnya apa? Ibu mau coba googling ya, poliomyelitis ya, yang menyebabkan polio. CFR-nya berapa? Jadi polio zaman sekarang itu udah nggak mematikan lagi, dan secara jumlah juga sangat-sangat jarang. Bahkan pada tahun 2023 itu polio yang terjadi, ada beberapa kasus outbreak polio di beberapa tempat tuh di Aceh dan beberapa tempat yang lain di Indonesia dan beberapa tempat di dunia. Itu ternyata terjadinya karena polio virusnya itu berasal dari vaksin polio ya itu, dan itu sudah confirm valid ya, udah evidence base ya. Jadi virus polio yang alami, yang natural itu karena vaksin polio itu sudah 70 tahun ya udah nggak ada. Jadi tinggal
poliovirus yang sintetik gitu, dan poliovirus yang ada di dalam vaksin ya. Memang yang terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi pertanyaannya ya, di Bandung anak-anak lagi gondongan campak ya Bu, gondongan itu campak itu padahal vaksinnya udah dikasih berpuluh-puluh tahun ya, tapi tetap aja. Jadi artinya memang kita di sini ya secara apa ya, secara saintifik itu pun Anda juga harus tahu ya, sebenarnya vaksin itu harus dievaluasi kok ya. Yang mana sih yang masih bermanfaat bagi masyarakat itu sebenarnya yang mana gitu. Harus ada evaluasi. Jangan ngikuti pharma industries kan, harus ada evaluasi. Polio apa benar sih harus selalu diberikan setiap tahun? Apakah tidak berat, apakah kemudian secara scientific base juga udah ketahuan kalau outbreak polio yang terjadi itu justru karena virus yang ada pada vaksin polio tersebut ya kan gitu. Juga virus-virus yang lain gitu, karena kan misalnya contoh cacar dan polio itu kan udah berjalan menjadi program di seluruh dunia itu dari tahun 1958 ya. Ini saya cerita di sini kan udah lama banget, bahkan di seluruh dunia tuh udah hampir 100 tahun sebenarnya kan. Terus kenapa masih aja diberikan gitu? Betulkah masih berbahaya sehingga terus menerus harus vaksin banget itu dilestarikan gitu ya? CFR yang berbahaya ini ada pertanyaan 20% ke atas ya, 10% sih sebenarnya berbahaya. Jadi hitungan berbahaya itu relatively ya. Anda lihat kan hitungannya CFR itu sebenarnya gampangnya gini. Ada 100 orang yang terinfeksi ya, menjadi sakit, darinya itu 10 orang meninggal atau berisiko meninggal lah ya gitu. Kalau bahasa statistik, bahasa epidemiologi itu kan risiko gitu ya. Risikonya itu meninggal itu 10. Itu CFR-nya 10. Jadi dari 10 ada 100 ada 10. Nah, itu berbahaya menurut saya ya. Itu seperti waktu COVID yang awal banget, yang masih Wuhan original tahun 2020 awal. Makanya waktu itu kan saya teriak-teriak betul ya, karena CFR-nya itu mencapai 9,8% atau 10% ya kurang lebih ya. Saya khawatir banget itu menyebar. Tapi along the way ya, jadi pas 2021 yang Delta dan seterusnya sampai Omicron itu kan kecil banget, sangat kecil ya, cuma 3%, 2-3% aja. Jadi sudah tidak mematikan lagi, dan sebenarnya udah nggak perlu lagi sih sebenarnya orang diberi vaksin ya, karena once kita kena ya kita langsung menghasilkan antibody, dan virus COVID apapun juga kita udah memiliki antibody secara natural ya udah. Jadi ya sakit paling gitu, anosmia sebentar, tapi kita bisa beraktivitas lagi gitu ya. Kemudian vaksin yang diproduksi di Indonesia, sebenarnya kan vaksin banyak banget ya Bu, 30 lebih yang diinjeksikan ke tubuh manusia sekarang. Kalau di dunia tahu nggak berapa? 200 lebih vaksin diinjeksikan ke tubuh manusia, jenis vaksinnya gitu. Terus mau sampai kapan ya? Mau sampai berapa ribu vaksin yang mau disuntikkan ke tubuh manusia ya? Kalau kita menggunakan logika seperti itu gitu, menggunakan logika pharma industries, menggunakan logika yang hanya mengikuti dari sebuah mandatori gitu kan. Padahal secara natural, artinya secara faktanya virus itu sudah jarang sekali ada di populasi gitu. Jadi kan sekali lagi itu harus dilakukan evaluasi terhadap semua vaksin yang diberikan, baik itu dalam bentuk program maupun udah dijual gitu di klinik-klinik dan sebagainya. Apakah memang benar-benar perlu ya? Apakah memang dia akan menghasilkan sebuah pandemi ya kalau seandainya penduduk itu tidak diberikan vaksin gitu? Ataukah malah justru penyebar virusnya sendiri itu adalah vaksin itu sendiri, seperti yang terjadi pada polio ya? Jadi ini buku ini saya menulis aja senang banget loh teman-teman ya, karena buku ini sangat kaya dengan ilmu, kemudian dibaca tuh enak sekali ya, banyak sekali gambar-gambar yang sangat informatif ya. Kemudian juga saya selalu memberikan ini kayak kotak begini nih, kotaknya ini kupu hitam hijau meja, kuning putih hitam hijau biru merah jambon ya, ini hitam.
Nanti ada kotak hijau, ada kotak biru seperti itu. Sangat informatif ya. Saya yang bikin bukunya aja seneng gitu melihatnya, karena subhanallah ya, mudah-mudahan ini akan menjadi bekal buat Anda semuanya, dan Anda juga bisa menyebarluaskan kepada segenap lingkungan Anda ya. Nah, di halaman 117 ini yang sangat penting ya. Saya juga pengen sekali gini ya, teman-teman, saya tuh pengen sekali memberikan sebuah informasi ya, sebuah ilmu, sebuah pengetahuan kepada stakeholders, kepada pemangku kebijakan, bahwa sebenarnya pemberian vaksinasi itu nggak harus yang kayak gini gitu loh ya sebetulnya. Jadi pertama itu, kalau kita mengkhawatirkan sebuah outbreak terjadi, maka vaksinasi itu diberikan dengan cara seperti yang dilakukan oleh seorang ahli epidemiologi namanya Donald A. Henderson ya, Donald Henderson. Beliau ini waktu tahun 1966 itu menjadi ilmuwan yang digunakan oleh WHO untuk melakukan proyek ambisius, yaitu eradikasi virus cacar di seluruh dunia dari tahun 66 ya. Dan kemudian WHO mencatat keberhasilan ya berkat idenya Henderson ini, dan itu keren sekali idenya. Jadi udah saya tulis di sini ya. Jadi dan pada waktu itu Henderson ini ditertawakan, tapi ini luar biasa ya. Jadi dia menggunakan cara itu yang saya tuliskan di sini juga ya, Ring of Fire gitu. Jadi kalau ada sebuah daerah yang ingin dilindungi dari sebuah virus ya, maka yang perlu dilakukan vaksinasi itu adalah orang-orang yang ada di Ring of Fire tersebut ya. Jadi lingkar paling luar seperti itu. Nah, otomatis orang-orang yang ada di dalam itu nggak perlu vaksin, karena orang-orang yang ada di lingkaran paling luar, Ring of Fire, itu akan memberikan proteksi kepada orang-orang yang ada di dalam lingkaran tersebut ya. Itu efektif, efisien, evidence based ya, dan udah teruji oleh Pak Henderson ini, dan itu amat efektif dan kemudian murah dari sisi biaya, dan menghindarkan risiko-risiko semacam ADE tadi, kemudian juga menghindarkan risiko pemberian yang terlalu jadi overuse gitu ya. Jadi pemberian vaksin yang terlalu banyak kepada populasi itu juga tidak memberikan sebuah hasil atau sebuah efek yang selalu positif, teman-teman ya. Jadi artinya gini loh, tidak semua orang tuh harus divaksin gitu. Jadi vaksin ini kan sebuah domain epidemiologi ya. Jadi para epidemiolog seperti saya ini punya sebuah hitungan yang membuat cost efektif gitu. Pada waktu misalnya di sebuah daerah sedang terjadi outbreak, kemudian di daerah sini atau di negara ini tuh kita takut atau kita khawatir nanti kita akan terkena, maka dilakukan aja program Ring of Fire gitu. Dilakukan aja program Ring of Fire ya, sehingga yang diberikan vaksin itu hanya daerah-daerah yang terluar seperti ini, populasi yang terluar. Dan itu pun juga harus dipilih orang-orang yang akan diberi vaksin adalah orang-orang yang sehat, tidak dalam keadaan sakit, sehat gitu ya, sehingga diharapkan dia akan memberikan proteksi yang namanya herd immunity ya, proteksi kelompok seperti itu. Sehingga tidak semua dari populasi tersebut, semua orang itu harus divaksin gitu. Lalu kemudian setelah itu akan berlalu, herd immunity itu akan terjadi, akan memberikan sebuah proteksi yang sangat long term ya, lama gitu kepada populasi tersebut, dan itu udah cukup. Jadi apa? Belanja vaksinnya juga berkurang, tidak terlalu banyak. Terus misi proteksi itu terpenuhi ya. Ya udah gitu. Jadi kalau benar-benar memahami ilmu vaksin ya, itu sebenarnya nggak tepat kalau setiap orang, setiap bayi itu anytime, anywhere, any place, any apapun gitu, setiap waktu, setiap saat itu divaksin. Itu nggak perlu. Buat apa? Apalagi kalau ternyata yang diproteksi itu adalah hantu. Hantu itu artinya apa? Ghost virus gitu. Jadi virusnya tuh nggak ada, virusnya tuh udah nggak ada, tapi vaksinnya dikasih terus. Akhirnya terjadi seperti polio, ya kan? Polio itu udah nggak ada, tapi karena virus polio itu ada dalam vaksin polio, maka kan kemudian pada suatu ketika si anak yang diberikan vaksin polio itu keadaan tubuhnya itu dalam keadaan yang sangat tidak bagus,
dia lagi infeksi, imunitasnya amat sangat rendah, atau dia sedang mengalami overinfection ya. Jadi dia sedang berkecamuk di dalam tubuhnya tuh berbagai macam infeksi, terjadi sebuah ADE, ketika masuk materi genetik dari polio itu akan kemudian menghasilkan sebuah reaksi yang infection gitu. Jadi kayak like infection. Kemudian ketika spesimen darahnya dicek ya muncul polio positif. Ya dari mana polio itu? Kalau nggak dari vaksin ya. Dan ini saya sampaikan ini evidence based ya, benar-benar terbukti secara ilmiah. Oke. Saya sambil melihat pertanyaan Anda, siapa tahu ada beberapa pertanyaan yang penting ya. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Polio di sekolah saya nggak diberikan izin. Lalu kenyataannya polio sudah tidak menghantui lagi. Kenapa vaksin polio? Itu dia ya. Jadi memang pemangku kebijakan ini kan mesti juga mendapatkan sebuah update pengetahuan yang di luar konteks kayak sebuah mandatori gitu ya, sebuah mandatori dari WHO. Once WHO ngomong harus ada vaksinasi polio, maka pemangku kebijakan di semua negara itu semacam membebek aja gitu ya. Padahal ya itu tadi, virus polio itu kan sebuah ghost virus ya, udah virus hantu, udah nggak ada virusnya, tapi kemudian ada laporan terjadi outbreak, ternyata setelah dicek kenapa anak itu mengalami infeksi polio, ya memang berasal dari vaksin polio yang ada, yang virus polio yang ada dalam vaksin tersebut. Faktanya seperti itu. Anak yang tidak pernah vaksin, ya good aja tuh dalam arti gini. Risiko itu kan selalu ada ya Bu, apalagi kalau kita ini tinggal di negara yang sangat surganya virus gitu kan. Jadi pada waktu Ibu Dr. Siti Fadila Supari itu menjadi Menteri Kesehatan, beliau membuat sebuah survei ya, survei internasional di Indonesia ya, secara random diambil. Ternyata para peneliti dari luar negeri itu kagum sekali dengan tubuhnya orang Indonesia. Kenapa? Itu diidentifikasi ya, dari Sabang sampai Merauke itu di dalam tubuhnya orang Indonesia tuh ada 6.000 jenis virus gitu, 6.000 jenis virus ya, yang beberapa diantaranya itu menjadi sebuah virus outbreak. Jadi artinya secara teoritis orang Indonesia tuh nggak perlu divaksin lagi. Kenapa? Karena kita sudah memiliki antibodi terhadap virus-virus yang dikatakan sebagai virus yang berbahaya. Indonesia tuh surganya virus, makanya kita ini jadi tempat untuk pengambilan spesimen, tempat pengambilan benih-benih virus ya, yang kemudian dibawa keluar dan kemudian dijadikan sebagai vaksin gitu kan. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu nggak perlu khawatir dengan infeksi, karena apa? Tubuh kita tuh sudah mendapatkan sudah memiliki sebuah antibodi yang alamiah terhadap berbagai macam virus, ribuan virus. Nah, yang penting Bu Iis ya, siapkan selalu anak Anda, keluarga Anda itu kapasitas modalitas untuk menghasilkan imunitas yang terbaik setiap waktu. Itu yang lebih penting ya. Dari mana itu? Ya dari makanan yang Anda yang dikonsumsi, dari minuman yang sehat, makanan yang sehat ya, yang udah saya sampaikan dalam buku saya yang kedua ya, Nutrisi Surgawi, dan buku saya yang pertama Body Revolution itu saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kita itu untuk memprovide tubuh kita untuk bisa menghasilkan status imunitas yang tinggi, sehingga apapun virus, apapun kuman yang masuk menjadi potensi infeksi, itu ketika tubuh kita itu memiliki modal yang cukup, sudah cukup. Dengan apa tuh? Dengan makanan 7 colors garden dan 3 biotik. Dan Indonesia itu surganya makanan yang beraneka ragam dan beraneka warna. Jadi sepanjang Anda sudah menyediakan makanan yang baik, beraneka ragam, beraneka warna, kemudian cukup protein, karbohidrat, dan lemak bagusnya, kemudian Anda juga memproteksi dengan pemberian berbagai macam vitamin, suplemen, dan mineral yang memadai ya. Kemudian kalau Anda infeksi juga udah saya ajarkan kan untuk membuat rempah nusa ya, udah ada tuh di postingan saya sebelumnya, jadi tinggal dipelajari. Jadi kalau terdengar pada lingkungan Anda sedang mengalami apa tuh tadi, wabah gondongan, terus ada tempat lagi ada wabah cacar, ya udah di daerah tersebut Anda sebarluaskan informasi untuk membuat rempah nusa, kan udah diajari sama Dr. Tifa, tinggal dijalankan ya.
pertinggi kualitas makanan ya, dengan berbagai macam aneka ragam dan warna. Kemudian 3 biotik, yaitu makan makanan sumber-sumber pangan yang berfermentasi ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya sih fine-fine aja kayak Bu Is, misalnya anak nggak divaksin nggak ada masalah, asalkan ya itu tuh dengan catatan Anda mampu untuk memprovide tubuh anak Anda dengan makanan yang bagus, vitamin, suplemen, mineral, rempah nusa yang bagus ya. Jadi jangan capek. Kalau Anda nggak mau vaksin, Anda nggak boleh capek. Bagaimana nah ini penting banget ini pertanyaan ini. Bagaimana menghilangkan efek negatif dari vaksin yang sudah disuntikan ke tubuh manusia? Ya, efek negatifnya dari apa tuh Bu? Efek negatifnya dari apa? Terutama sebenarnya efek negatif yang langsung dirasakan itu satu tuh tadi yang saya bilang, ADE ya, antibody dependent enhancement. Kalau terjadi antibody dependent enhancement ya bagaimana ya, memang dia statusnya tuh sakit, imunitasnya itu harus dikendalikan ya. Kembali lagi itu sebetulnya dengan berbagai macam mekanisme gitu ya, yang memang cukup kompleks, dan ini saya nggak bisa tuh kasih dengan 1 menit 2 menit gitu ya. Anda harus belajar di ruang kelas saya yang lebih terprogram gitu, dan itu udah banyak ilmunya ya Bu kalau seseorang mengalami ADE. Kemudian kalau kita ingin menghilangkan efek-efek negatif dari kandungan vaksin ya, itu secara umum vaksin-vaksin semuanya itu mengandung logam berat ya, logam-logam lah gitu, logam-logam. Ada formaldehid, ada timarosal, Ayaksa gitu, terus ada merkuri ya, Raksa merkuri, ada timerosal, kemudian ada aluminium, ada macam-macam, ada formaldehid, dan tergantung jenis vaksinnya. Dan rata-rata kan mereka menggunakan adjuvan untuk menjadi penstabil atau menjadi pengawet dari vaksin tersebut. Dan ini akan menjadi hal yang cukup serius manakala seorang anak itu pada waktu yang berdekatan untuk mendapatkan vaksin. Otomatis kan adjuvan logam-logamnya itu kan banyak, dan memang itulah yang kemudian secara scientific base itu juga sudah ada bukti ada keterkaitan dengan autism yang terjadi, kemudian keterkaitan dengan sebuah payung ya, umbrella kompleks gejala autoimun dan sebagainya, dan itu bisa diatasi dengan detoksifikasi logam berat ya Bu. Jadi logam-logam yang ada karena adjuvan dari vaksin itu bisa dikeluarkan dari tubuh dengan detoksifikasi ya. Saya udah bikin protokol untuk detoksifikasi, nanti silakan Anda inbox aja biar ada adminnya khusus ya, untuk Anda bisa mendapatkan. Pelajarannya itu 5 jam Bu, bahkan 3 kali 3 episode. 5 jam kali 3 berarti 15 jam. Oke ya. Silakan ya Bu Yuyana, nanti saya akan langsung ke ini. Oke. Nah, ini saya waktunya tinggal 6 menit karena ada beberapa pasien udah menunggu. Ruang konsultasinya tuh Zoom. Kalau malam seperti insya Allah nih, itu saya menjawab pertanyaan dari netizen yang nanya, Dr. Tifa nggak mengadakan konsultasi secara gratis? Saya mengadakan konsultasi gratis tuh teman-teman, itu setiap malam, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai kapan-kapan. Ya, selama pasien ya, itu ruang konsultasinya gratis. Bisa konsultasi dengan saya secara gratis melalui Zoom yang saya sediakan untuk Anda. Jadi insya Allah tuh apapun yang menjadi kebutuhan Anda itu sebisa mungkin saya berikan kepada Anda. Tapi memang kemudian kalau memang Anda punya masalah kesehatan, Anda punya penyakit yang udah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun ya memang harus ada budget yang harus Anda siapkan untuk terapinya gitu. Jadi saya berikan ruangan konsultasi buat Anda yang berkebutuhan. 10-15 menit ngobrol dengan saya, diskusi ya. Setiap malam tuh saya, nanti Anda inbox aja kalau pengen ikut. Lalu kalau Anda punya penyakit yang serius, nah kalau penyakit yang serius yang perlu penanganan saya secara serius, fulfill, itu ada namanya ruang konsultasi VIP. Anda sama saya berjam-jam kita ngobrol ya, berkali-kali, itu ruang VIP. Nah itu nggak gratis ya dong ya kan, Anda mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari saya, masa mau minta gratis. Tapi ruang konsultasi gratis saya siapkan untuk Anda yang punya kebutuhan, dan nanti saya pun sudah siapkan DA gitu ya, direct assistant, buat Anda para coach direct assistant yang udah punya cukup ilmu untuk membantu Anda mencapai kesehatan Anda kembali. Jadi kalau saran, rekomendasi, nasihat, kemudian penjelasan tentang penyakit Anda saya berikan secara gratis. Tapi untuk treatment ya nggak gratis. Mana ada orang mau sakit mau sehat kok gratis tuh. Ya, jadi memang kita mau sehat itu butuh biaya. Kalau kita sakit mau sehat tuh biayanya lebih besar. Maka paling bagus adalah
mempertahankan kesehatan Anda dengan mencegah selalu dengan makan makanan yang terbaik ya. 7 CGP, 7 Colors Garden. Vaksin diproduksi di Indonesia ya ada Bu, tapi persoalannya kan bukan soal produksi atau tidak diproduksi ya, tapi sebenarnya lebih ke arah ini ya Bu, yang lebih penting lagi tuh yang saya tulis ya di buku ini ya Bu. Jadi yang paling penting adalah Anda tuh tahu jenis vaksinnya apa ya, jenisnya tuh apa, kan beberapa jenis ya kan. Kemudian cara pembuatannya apa, ini juga udah saya tulis ya. Cara pembuatannya, jenisnya apa, itu yang paling penting, sebab itu nanti berkaitan sama risiko-risiko kesehatan di kemudian hari karena efek samping jangka panjang dari bahan-bahan yang ada pada vaksin tersebut, dan itu berkaitan dengan jenis dan cara pembuatannya ya. Kompleks banget ada di sini, dan itu yang akan mengakibatkan yang namanya drug adverse event ya, atau adverse event atau efek samping dari pemberian vaksinasi itu bisa dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dan dalam jangka panjang. Jangka panjangnya tuh kapan? Jangka panjangnya tuh 3 tahun dari sejak pemberian vaksinasi teman-teman ya, itu jangka panjang. Dan biasanya kalau memang ada efek jangka panjangnya, biasanya cukup serius ya, walaupun rare cases ya, kayak kasusnya itu jarang, tapi manifest, it happens gitu. Jadi nggak boleh juga bilang nggak happens ya. Ini masa-masa saya menunggu. Masa sekarang ini masa-masa saya kan udah 3 tahun sampai 5 tahun ya. Biasanya efek dari vaksin jangka panjang. Saya ini masa-masa saya menunggu terjadinya efek jangka panjang dari pemberian vaksin massal COVID ya. 3 tahun yang lalu kan. Jadi dunia itu kan diberikan vaksin massal itu 2021 sampai 2022. Nah, saya ini lagi menunggu nih masa-masa efek samping jangka panjang terjadi dalam bentuk ledakan-ledakan efek-efek yang ya cukup mematikan gitu ya, seperti adanya turbo cancer, kemudian ada myocarditis, pericarditis, ada blood clot, ada autoimmunity yang meningkat luar biasa ya pada masa itu. Nah, Anda tinggal kalau memang Anda mengalami hal itu sekarang ya, tinggal Anda nanti daftar aja mau ikut ruang konsultasi yang bersama-sama bareng sambil sekalian belajar penyakit-penyakit yang lain, atau Anda mau one-on-one consultation sama saya, silahkan nanti inbox aja, saya berikan nomor adminnya. Jadi terakhir dari saya nih 1 menit, sebentar saya mau melihat saya tuh suka kecepatan, bukan kecepatan sih ya, karena waktu call kan 1 jam aja, kurang 1 jam 40 menit ya. Tapi mudah-mudahan Anda nanti bisa mengulang-ulang lagi ya, karena ini rekamannya itu kita taruh di YouTube-nya Dr. Tifa yang satu yang khusus untuk call ya, Dr. Tifa TV namanya. Jadi kalau Anda telat-telat atau kayak tadi Dr. Tifa ngomong apa ya, itu ada ya, Dr. Tifa TV. Bentar lagi, besok pagi dirilis. Tapi paling asik kan kok langsung dengan saya gini ya. Saya makanya lagi lihat-lihat ini ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk harga buku silakan di inbox ya, biar nyaman aja sih, nggak ngomongin harga di sini. Konsultasi VIP sama Dr. Tifa ya ada ya, ada, budgetnya ada, silakan Anda inbox. Saya nggak enak ngomongin harga-harga begitu, lebih baik ngomongin ilmu ya. Efek negatif tadi udah saya ini. Apakah imunisasi pada balita berefek diare dan muntah? Ya kemungkinan ya, efek apa yang Anda maksud jangka pendek ya, berkemungkinan. Terutama maka kalau memang Anda itu adalah orang yang pro dengan vaksin ya, Anda mau pokoknya saya merasa penting anak saya divaksin ya, terserah, silahkan. Dampak, konsekuensi dan segala macamnya ya Anda mesti tahu, makanya butuh ilmu ya. Kemudian jangka pendeknya kalau misalnya anak diare, yang penting itu sebenarnya gini Ibu, kalau Anda mau bayi Anda vaksin, anak Anda mau Anda vaksin, apapun itu, pokoknya oh ya ada vaksin saya mau gitu. Yang penting jangan pernah, don't ever memvaksin anak Anda pada saat anak Anda lagi sakit ya. Kalau misalnya ada dokter yang bilang nggak apa-apa, oh dokternya suruh ketemu sama saya. Dokternya suruh ketemu sama saya. Kalau ada dokter yang mengatakan nggak apa-apa, lagi demam anaknya divaksin, nggak apa-apa, kalau terjadi ADE, siapa yang mau tanggung jawab? Nggak ada yang mau tanggung jawab kecuali Anda dan anak Anda, kasihan. Jadi ingat, don't ever kasih vaksin buat anak Anda kalau anak Anda lagi
sakit, nanti dia akan mengalami efek jangka pendek ya, dalam bentuk macam-macam ya, seperti yang tadi disampaikan ini, bisa berefek diare dan muntah ya. Makanya anak Anda harus fit ya. Tapi kalau saya memutuskan anak saya tidak dikasih vaksin ya, saya bilang good. Yang penting Anda tahu ilmunya bagaimana agar anak Anda bisa tetap sehat dan bisa meningkatkan imunitas dia secara alami, antibodi dia bisa terhasilkan secara alami. Itu akan sangat bagus karena antibodi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk antibodi agar tidak tertular cacar dengan apa? Antibodi yang tidak tertular cacar itu maksudnya gini loh. Jadi nanti ya pada kesempatan yang sedikit lagi, kalau udah lewat, saya udah ditunggu pasien. Jadi tubuh kita itu adalah pabriknya antibodi. Jadi ada infeksi, ada virus yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan mempelajari dengan cepat, lalu kemudian tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan dari virus yang masuk. Jadi antibodi itu nggak pesanan, tapi dibuat oleh tubuh yang cerdas. Maka take home message saya buat call ini penutup hari ini adalah bikin tubuh Anda cerdas dengan makanan yang cerdas, minuman yang cerdas, apapun yang cerdas, dan jadikan diri Anda cerdas, selalu memiliki pengetahuan yang cukup sehingga Anda bisa memutuskan yang terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda dengan pengetahuan yang cukup, bukan karena katanya. Baik teman-teman semuanya, karena waktu juga mudah-mudahan saya semangat. Kalau Anda semangat, saya juga semangat ya untuk kasih call kepada Anda setiap saat. Jangan lupa Anda beli buku ini karena penting banget. Beli buku ini penting sekali dan insya Allah masih ada stoknya ya. Sekali lagi saya kayaknya sepertinya ya nggak akan cetak ulang buku ini karena ada beberapa buku yang sudah ngantri untuk dicetak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap. Nantikan jadwal call berikutnya. Nanti saya akan umumkan di Facebook saya. Jaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Milikilah pengetahuan yang cukup sehingga Anda memiliki keputusan yang terbaik untuk kesehatan Anda dan keluarga Anda. Jangan sampai keputusan Anda itu Anda sesali di kemudian hari ya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada call berikutnya. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Kalau Anda mau konsultasi silakan, mau buku silakan inbox ya. Terima kasih.